Tell me. And she felt it. Halo Bebaners, dimanapun kalian berada, berjumpa dengan saya admin ganteng idaman. Gimana kabar Anda? Sehat? Mental aman? Sudahkah ngopi hari ini? Kalau belum ngopi, ngopi dulu lah. Tak usah banyak cincong, kita langsung saja. Diharapkan sebelum menonton pastikan dulu blok semua chat WhatsApp agar tidak mengganggu saat menonton nanti. Matikan semua notif yang masuk, siapkan semua item, kasur, bantal, selimut, celana dalam mantan, apapun itu, kita langsung saja ke alur cerita. Kisah akan berfokus pada seorang pria dewasa bernama Tom. Tom adalah pria jomblo yang tinggal sendiri di rumah yang ia bangun dari hasil kerja kerasnya. Ia kemudian mendapatkan panggilan dari ayahnya yang bertanya mengenai keadaannya di sana. Tak lama setelah itu, ia mendapatkan panggilan telepon dari tempat kerjanya kalau proyek di tempat kerjanya dibatalkan. Tentunya hal tersebut membuat Tom kehilangan pekerjaannya untuk beberapa saat. Kemudian scene beralih pada dua kakak beradik perempuan yang tinggal di sebuah pegunungan yang sepi. Sang kakak yang pemarah bernama Megan dan adik perempuannya dengan sifatnya yang lembut tapi buta bernama Jessie. Megan terpaksa membawa Jessie dan tinggal di pegunungan karena adiknya tersebut pernah mengalami kejadian yang pahit. Adiknya pernah menjadi korban pemerkosaan oleh beberapa orang pria sehingga menimbulkan trauma yang sangat dalam bagi Megan dan Jessie. Megan berpikir bahwa dengan cara tinggal di pegunungan ia bisa terhindar dari pria-pria hidung belang. Dengan kondisi Jessie yang memprihatinkan, Megan yang terus merawat Jessie dari mulai memberikannya sarapan sampai memandikannya. Saat Megan memandikan Jessie, Jessie meminta agar dirinya dibawa ke sungai di samping rumahnya. Namun Megan menolak hal tersebut karena ia takut akan ada orang yang melihat mereka. Merasa frustasi karena kini pekerjaannya hilang, Tom memutuskan untuk mendaki di pegunungan untuk sekedar refreshing. Saat hari mulai gelap, Tom menemukan sebuah rumah di mana rumah tersebut adalah tempat tinggal Megan dan Jessie. Di sana Tom melihat Jessie dari balik jendela. Tom pun kemudian menghampiri rumah tersebut dengan berpura-pura meminta sebotol air minum. Padahal sebelumnya botolnya sudah terisi penuh. Ia dengan sengaja membuang airnya agar memiliki alasan untuk pergi ke dalam rumah. Di sana Tom disambut oleh Megan. Can you fill this for me? Sure. Semua berjalan normal hingga ketika Tom menemukan sebuah boneka beruang di mana boneka tersebut ditulisi nama-nama pria. Ia dengan sengaja mencurinya, namun tingkahnya tersebut diketahui oleh Megan. Megan tidak langsung menghakiminya. Ia membiarkan Tom untuk sekedar duduk dan makan bersama. Pada saat makan bersama, mereka kedatangan Jessie yang sepertinya juga ingin nimbrung. Karena kondisinya yang tidak bisa melihat, Jessie meraba-raba wajah Tom untuk mengenali Tom. Namun tindakannya tersebut mengingatkan Megan pada pria-pria hidung belang yang memperkosa Jessie. Rupanya Jessie turun karena ia sedang mencari boneka beruangnya yang hilang. Boneka beruang yang dicuri oleh Tom. Karena bonekanya tidak ditemukan, Megan kemudian menyuruh Jessie untuk kembali tidur. Hingga ketika Megan dan Tom saling curhat, Megan dengan sengaja memberikan sebuah minuman yang membuat Tom pusing. Sebelum pingsan, Megan menunjukkan boneka beruangnya yang ternyata sudah diambil kembali dari tas Tom. Tak lama setelah itu, Tom pun pingsan. Di sana Tom diikat tangan dan kakinya dengan borgol di sebuah kasur oleh Megan. Saat Megan sudah terbangun, ia melihat Megan sudah ada di sampingnya dengan sebuah pisau. Megan kemudian mengancam Tom. Megan kemudian menuliskan nama Tom di boneka beruangnya. Bisa kita simpulkan nama-nama pria di boneka tersebut adalah korban-korban penyiksaan yang dilakukan Megan sebelumnya. Tak lama setelah itu, ia kembali pada Tom. Sejak kejadian yang menimpa Jessie, ia menjadi teramat sangat benci pada semua pria termasuk Tom. Ia berencana memperlakukan Tom layaknya Jessie yang menjadi korban pemerkosaan. Megan menindih Tom agar Tom bergairah, namun terlihat ia sama sekali tidak bergairah pada Megan. Megan kemudian melakukannya dengan cara kasar. Ia menjonikan burung Tom hingga muntah.
Tak lama setelah itu, Meghan bertanya apa yang dirasakan Tom setelah dirinya diperlakukan seperti itu. Tom menjawab kalau dirinya merasa hina, malu, dan takut. What were you scared of? They're gonna kill me, right? Did you have fun? I'm not doing it for fun. Scene kembali beralih pada Tom yang lagi-lagi disiksa oleh Meghan. Ia melecehkan Tom sambil merekam ekspresi wajah Tom. Setelah melecehkan Tom, Meghan kemudian menyiksa Tom dengan mengiris wajahnya menggunakan sebuah pisau kecil. Darah yang keluar dari wajah Tom dilap dengan kain dan dimasukkan ke dalam mulut Tom. Di saat yang bersamaan, Jesse datang ke kamar tersebut dan berkata pada Meghan agar menghentikan ini semua. Ia ingin menyelamatkan Tom, namun Meghan tidak peduli dan malah menyiksa Jesse. Meghan kemudian kembali kepada Tom. Ia lagi-lagi menyiksa Tom, namun dengan cara yang lebih memalukan. Meghan menyuruh Tom untuk berbalik. Di saat Tom berbalik, Meghan memasukkan sebatang besi pada anus Tom yang membuat Tom berteriak kesakitan. Meghan melakukan hal tersebut sampai Tom benar-benar tidak berdaya. Setelah menyiksa Jesse, Meghan kemudian membawa Jesse menuju sungai untuk menepati janjinya pada Jesse. Setelah menepati janjinya, Meghan kemudian menagih janji Jesse pada dirinya, yaitu menggugurkan kandungannya, karena Meghan merasa anak yang dikandung Jesse akan menjadi aib bagi mereka. Namun Jesse menolak. Jesse memilih untuk mempertahankan anaknya tersebut. Keputusan tersebut membuat Meghan marah besar. Ia membawa Jesse ke tengah sungai dengan maksud membunuh Jesse dengan cara menenggelamkannya. Namun tak lama setelah itu, Meghan berubah pikiran. Ia kembali membawa Jesse yang sudah tak berdaya ke tepi sungai. Di tepi sungai, Meghan menendang perut Jesse hingga Jesse mengalami keguguran. Setelah kondisinya sudah pulih, Jesse kemudian diam-diam pergi menuju kamar Tom. Dengan kondisinya tersebut, ia berniat menyelamatkan Tom dari Meghan. Tom meminta agar mencari kunci borgol yang mengikat tangan dan kakinya. Mendengar hal tersebut, Jesse menyetujuinya dan kemudian menitipkan bonekanya pada Tom. Namun sayangnya pada saat jam sarapan, Meghan menanyai keberadaan bonekanya pada Jesse. Jesse yang terlihat gugup membuat Meghan curiga dan membuat dirinya lagi-lagi disiksa oleh Meghan dengan mematahkan tangannya menggunakan tongkat. Meghan kemudian pergi menuju kamar Tom dan menemukan bonekanya bersama Tom. Meghan tahu kalau sudah ada perbincangan antara Tom dengan Jesse. Ia kemudian bertanya pada Tom apa yang sudah direncanakannya dengan Jesse. Untungnya Tom tidak sebodoh itu. Ia berhasil mengalihkan pembicaraan dan membuat Meghan pergi. Di sisi lain, Jesse dengan misinya sedang mencari kunci di antara gelas-gelas kosong. Ia berhasil menemukan kunci borgol, namun tiba-tiba muncul Meghan. Untungnya dengan cepat ia menyembunyikan kuncinya tersebut di bawah karpet. Setelah Meghan pergi, ia langsung memberikan kuncinya tersebut pada Tom. Dengan tergesa-gesa, Jesse berusaha membuka borgol yang mengikat Tom dan akhirnya berhasil. Mereka pun kemudian kabur bersama, namun sayangnya saat kebebasan sudah di depan mata, Meghan muncul dan memukul Tom dengan begitu kerasnya dan membuat scene beralih pada kejadian yang sebenarnya, yaitu di rumah sakit jiwa. Rupanya semua kejadian dari awal cerita hanyalah imajinasi Meghan semata. Sebenarnya ia adalah seorang pasien dengan gangguan mental parah karena trauma pemerkosaan yang dialaminya. Dan Tom adalah dokter yang menangani kasus kejiwaan Meghan. Dengan kejiwaan Meghan yang parah, Tom berusaha menggali informasi mengenai pelaku pemerkosaan yang dialami oleh Meghan. Namun sayangnya yang ia dapat justru semacam kepribadian ganda pada diri Meghan. Sewaktu-waktu Meghan dengan cepat berubah menjadi kepribadian yang lembut yang dia namakan Jesse. Dan sewaktu-waktu ia juga dapat menjadi kepribadian yang psikopat yang ia namakan dirinya sendiri, yaitu Meghan.
Hal tersebut tentunya membuat Tom sangat kebingungan dalam mengungkap pelaku pemerkosaan. Karena kebingungan, Tom pun kemudian memutuskan untuk pergi bersama profesor rumah sakit, di mana pada imajinasi Megan, profesor tersebut adalah ayahnya Tom. Sedangkan Megan dibawa oleh ambulans untuk dipindahkan. Polar, schizophrenic, sociopath, psychopath. We escape. Saat Tom dan profesor pergi, mereka menemukan ambulans yang membawa Megan telah mengalami kecelakaan. Saat mereka memeriksa ambulans tersebut, mereka tidak menemukan keberadaan Megan. Yang tersisa hanyalah petugas yang sudah mati. Di sini kita bisa simpulkan kalau itu adalah perbuatan Megan, di mana perbuatan psikopatnya tersebut telah digunakan di dunia nyata. Film pun berakhir. Mungkin itu saja. Bagi kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menunjukkan eksistensi kalian. Share dan buktikan kalau kalian adalah makhluk sosial. Tetap semangat dan jadilah beban yang berguna bagi orang lain. Terima kasih and see you next time.